Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajhaluna wa ya'muruna nasi bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat beliau sampai nanti di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz Taktimi Ustaz muliakan. Kita lanjut babakan yang kemarin tingkatan ngaji. Kalau kita ngaji yang kemarin sudah kita bahas ya adalah muhasabah. Muhasabah adalah menyadari kesalahan pada diri kita sendiri. Kita menyadari apa yang ada dalam salahnya ini. Yang kedua adalah mujahadah. Adalah memerangi hawa nafsu dalam dirinya kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kemarin muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keempat yaitu muhabbah. Merasa kecintaan kepada Allah. Kalau muhabbah ini merupakan suatu merasa kecintaan kita pada Allah. Orang-orang tiket seperti ini biasanya merasa dirinya dia itu adalah mereka yang tergolong dalam golongan hamba Allah yang makrifatnya tinggi. Sufinya luar biasa. Ketika dia melakukan usaha dalam ibadahnya, bukan karena dia dipamerin surga oleh Allah, bukan karena dia neraka, bukan. Dia ikhlas ridho apapun yang dia lakukan, ibadah sampai sujud nangis kepada Allah hanya karena cintanya bisa pingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pingin cintanya. Kalau kita ada tidak terpikir seperti itu? Gak ada. Yang ada dalam pikiran kita adalah cinta untuk bisa ketemu dengan handphone kita. Hilang handphone kita, nangisnya minta ampun, sekarat deh kita. Handphone kita rusak, tidak nyambung, sekarat. Tetapi sebaliknya, apabila iman kita tidak nyambung sama Allah, diri kita tidak nyambung sama baginda Rasulullah, apa kita punya rasa sekarat? Gak ada sama sekali. Yang ada suatu kebanggaan, justru maksiat dibesarkan, maksiat nomor satu, bahkan itu merupakan suatu ajucin yang paling utama. Apa? Maksiat, maksiat dan maksiat, zina, zina dan berzina, makan riba dan riba dan riba. Semua yang kita lakukan adalah haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita minta segala sesuatu akan dikabulkan oleh Allah? Bagaimana kita bisa merupakan suatu muhabbah yang tinggi pada Allah? Tidak ada muhabbah kita. Makanya tingkatan-tingkatan kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita cinta hubud dunia. Kita masih cinta dunia. Mereka-mereka yang merupakan muhabbah, cinta sama Allah, ini dunia ditinggalkan begitu saja. Ingat ya, bagaimana caranya Ustaz kita bisa meninggalkan apa yang kita tinggalkan? Caranya apa? Kita belajar dari apa? Kita belajar mati. Kalau kita belajar mati. Bagaimana belajar mati Ustaz? Ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur ini belajar mati. Pernahkah kita terbayangkan sebelum tidur kemudian kita membaca segala apa amal-amal zikir? Tidak ada. Tidur langsung tidur, bluk, tidak akan doa-doaan yang tidak ada. Padahal kita disadar oleh Allah. Diberikan suatu hal yang apa yang itu fungsinya apa. Diberikan segala sesuatu yang itu akan terfokus segala apa yang kita hadapkan. Apa di hadapan kita? Kematian. Harusnya kita banyak bermunajat, banyak zikir ketika kita mau tidur.
Tidur, nengkor, ngorok, dan segalanya. Udah pules, saking pulesnya minta ampun. Sampai as-sholatu khairum minan naum. As-sholat itu lebih baik daripada tidur. Subuh gak bangun. Subuh gak bangun-bangun. Enak-enak tidurnya. Apa? Ditekan sama iblis. Ditiupin, disabar sama debu. Apa itu? Bubukan racian daripada iblis itu sendiri. Matilah kita. Kita tidak bisa diperdaya dengan tipu muslihat daripada iblis sendiri. Sementara kita tidak punya iman, kosong semua dalam hati kita. Nyali kita ciut. Jiwa kita kerdil. Hati kita bengilnya minta ampun. Maka dari itu, tanamkanlah iman, ngaji. Ini seperti ngaji tiap subuh seperti ini. Bagus buat kita. Mari kita ngaji. Ini muhabah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muhabah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mukasyafah. Jadi mukasyafah, tersingkapnya sesuatu yang bersifat rahasianya. Jadi tersingkapnya sesuatu yang bersifat rahasianya. Segala sesuatu yang bersifat rahasia, jangan itu diomongin kanan kiri. Segala sesuatu yang rahasianya kita, jangan sampai orang melihat. Sekarang enggak. Justru aibnya sendiri. Kadang-kadang orang tua nggak cinta sama anaknya. Anaknya nggak cinta sama orang tuanya. Orang tua menyebarkan aib anaknya sendiri disebar. Dan itu merupakan suatu kebanggaan luar biasa anehnya. Orang tua punya menantu. Menantunya nggak masak begini-begini. Disebar aib menantunya ini. Anaknya sendiri. Kok bisa seperti ini? Ini kenyataan real yang ada. Dan ini sering sekali terjadi. Di mana? Di sekitar kita. Di mana? Sekitar kita. Kapan? Setiap hari, setiap pagi, sore. Masiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang amalnya Ustaz Taklim Ustaz Mulia. Mari kita pelajari diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Menyadari kesalahan kita sendiri. Muhasabah yang bagus pada diri kita sendiri. Marilah. Jangan sampai kita terbiasa dengan segala hal yang di luar muhasabah. Kita dekatkan diri kita untuk senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk senantiasa muhabbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali buat kita. Karena unsur-unsur dan umur-umur kita tanpa sadar. Apa yang kita lakukan setiap hari kita rugi. Tanpa sadar setiap hari kita melakukan suatu kerugian tanpa ini kita sadari, tanpa kita bilang suatu hal yang ini wajib. Kenapa? Umur kita semakin hari semakin berkurang. Ibadah kita bukan semakin kencang, semakin apa? Lembek. Kemaksiatan kita bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Perzinaan yang kita lakukan bukan semakin rendah, tapi semakin high level. Ini sampai sekarang lagi ngetren-ngetrennya, Masya Allah. Yang nggak jadi masalah. Lagi ngetren-ngetrennya dijual apa itu? Kapsul apa yang sifatnya bisa menaikkan gairah laki, gairah perempuan. Silahkan, tidak ada masalah. Itu bagus. Tapi gunakan sebagaimana fungsi yang sebenarnya. Jangan sampai hal seperti itu melupakan daripada ibadah kita. Ustaz, kalau kita tidak bisa menggauli istri kita dengan nggak memberikan kepuasan, ini silakan, bagus. Makanya tadi Ustaz bilang, gunakan segala suatu teknologi dan kecanggihan yang ada dewasa ini di era reformasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijadikan suatu hal yang menjadi fundamental melalui fase-fase kemurkaan yang Allah akan murka kepada kita. Allah akan hinakan kita selamanya, dunia dan akhirat. Jangan sampai tersingkapnya suatu kerahasiaan kita. Kemudian disebar-sebar, orang tua menyebar aib anaknya, anaknya menyebar aib orang tuanya. Ini sering terjadi dan bahkan terjadi di mana-mana. Sampai anaknya ngecap, oh titenano kamu nanti kalau udah tua, mati lo urusin sendiri. Sampai anak ngancam orang tua seperti ini. Orang tua juga nggak kalah. Dia ngancam, kamu udah bukan anakku, sana pergi sana kamu. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan apa? Memberikan didikan pada anak.
Jadikanlah mereka anak menjadi anak soleh seperti kemarin yang kita bahas dalam live streaming. Apa? Rezeki yang kita cari nanti akan berpengaruh dengan apa pertumbuhan daripada anak itu. Kalau rezeki kita berkah, tumbuhlah anak yang soleh-solehah. Anak yang benar-benar ngerti agama, taat sama orang tua. Ini, kalau rezeki kita cari dengan cara yang enggak halal, maka akan tumbuh anak yang pemberani sama orang tua, durhaka sama orang tua. Masya Allah. Nyamankah kita hidup seperti ini? Sehingga kehidupan kita senantiasa dikejar-kejar dengan rasaan takut. Takut bukan terhadap sama hablum minal nas, bukan, tapi hablum minallah. Kalau takutnya bagus, nggak apa-apa. Ini takutnya takut dia untuk melepas kemaksiatan. Jadi was-was kalau sampai maksiat itu lepas dari dirinya. Jadi kemaksiatan dibesarkan, jangan sampai lepas pada dirinya. Sehingga kemaksiatan berjalan terus, ibadah mundur. Sholat di nomor 5 kan, sementara apa? Zina nomor 1. Buktinya apa? Ketika menjelang maghrib bukan mendekatkan diri, kita berangkat ke Baitullah, malah kita ndek mall. Bukannya kita sholat jamaah maghrib, malah kita sholat jamaah daripada jamaah zina mata ain. Ini merupakan suatu hal kebiasaan. Di mana katanya bilang cuci mata, cuci hati. Apanya yang dicuci? Dosa yang kita dapatkan. Yang terakhir adalah musyahadah. Penyaksian kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sini nih semua hampir sama. Jadi kita bisa dibedakan karena ini tingkatan ngaji dari muhasabah, mujahadah, muraqabah, muhabbah, mukassafah, musyahadah. Hampir sama. Serasa sulit. Tetapi apapun bentuknya ketika kita lakukan tidak ada yang sulit. Di mata Allah apa yang kita lakukan, kita jalankan semasa itu akan indah rasanya, akan nikmat rasanya. Buktinya apa? Ketika kita sudah terbiasa dengan kita wa minal laili fatahajbi an abiyasatu rabbika maqama mahmuda. Siapa yang di sepertiga malam ini tahajud tapi nafilah akan menambah suatu hal pahala-pahala kita. Dan kita akan diangkat sebagai makam-makamnya tinggi, derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagus muhabbah yang bagus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita. Jangan sampai kita hina nista di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang kita punya hanya Allah dan Rasulullah nanti akan bisa menolong kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar terrealisasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan keindahan ibadah kita pada Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.